kita cuap-cuap aja tapi tidak sesuai loh, kontradiktif dengan apa yang diomongin dengan kenyataan di lapangan. Kita lihat tingkat kemiskinan kita Ya, itu masih tinggi, kemudian daya beli kita yang Yang masih mulai rendah. menurun ya. Daya beli kita menurun. Daya beli menurun, tapi ketika ada konser kok rame. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk bersama saya Sylvia Agustina dan Saya Muharam Chandra Lugina, PJS Askadip Pemberitaan Lampung Pos. dan tentu ada juga Saya Ricky Marli, redaktur Lampung Pos. Oke, Sobat Lampung Pos, kalau di Bedah Tajuk kemarin kita masih membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto juga dengan Kabinet Merah Putih. Di Bedah Tajuk kali ini kita akan memperdalam lagi bahasan kita terkait Kabinet Merah Putih. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita simak video editorial berikut. Langsung memberi aksi kerja visi kabinet. Semua anggota Kabinet Merah Putih mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan hingga staf khusus dan utusan khusus Presiden telah merampungkan pembekalan di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober. Saat ini sudah pastinya masyarakat menantikan kerja dari kabinet untuk mewujudkan program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih harus segera melakukan aksi nyata dan memberikan kinerja yang terbaik demi keberlangsungan pemerintahan dan bangsa Indonesia. Sesuai instruksi Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih untuk segera menyusun tim kerja yang baik dan efisien. Hal itu dalam rangka menyatukan visi agar Kabinet Merah Putih bisa langsung memberikan aksi nyata bagi masyarakat. Pada permulaan kerja, sudah sepantasnya agar kementerian dan lembaga terkait segera menyusun tim kerja untuk bisa menjalankan program kerjanya. Seluruh menteri harus dapat membangun sebuah super tim yang bisa bekerja sebagai tim yang solid dan efektif. Mampu bekerja tanpa harus terlalu lama beradaptasi dengan program-program baru gagasan Presiden Prabowo. Selain itu, semua birokrasi pada setiap kementerian dan lembaga terkait pun harus mampu berubah dan harus bisa lebih cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Jangan sampai malah terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sementara rakyat sudah meyakinkan hati dan menanti-nanti serta mengandalkan kinerja pejabat negara. Kabinet Merah Putih harus dapat membuktikan kepada masyarakat menjadi pejabat negara terbaik yang dipilih untuk mengemban tugas negara masing-masing. Bukti kerja tersebut harus dapat diwujudkan atau dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat paling tidak dalam kurun 100 hari kerja atau 3-4 bulan mendatang. Jangan sampai masyarakat menilai dengan predikat buruk atas kinerja kabinet yang lamban dan bertele-tele. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memiliki 17 program prioritas untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Ke-17 program prioritas tersebut antara lain swasembada pangan, energi, dan air, kemudian penyempurnaan sistem penerimaan negara. Lalu, reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi. Selanjutnya, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lalu, pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah 6%, pencegahan dan pemberantasan narkoba, kemudian, jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. Kemudian, penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Lalu, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Selanjutnya, menjamin pelestarian lingkungan hidup. Kemudian, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Lalu, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Kemudian, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, SDA, dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Terakhir,
pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Jajaran Kabinet Merah Putih memang dihadapkan pada deretan program kerja yang berat. Namun, hal itu janganlah dipandang sebagai beban kerja, melainkan tantangan demi mewujudkan visi dan misi pemerintahan dan janji kerja Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk Indonesia maju dan sejahtera. Oke, sahabat Lampung Pos, kan kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memboyong para menteri nih ke Lembah Tidar untuk retreat. Nah, mungkin saya mau minta pendapat dari Alulu dulu nih. Nah, gimana setelah melakukan retreat ini, kinerja seperti apa yang harus dilakukan oleh para menteri? Ya mungkin ya adanya retret dari presiden ini ya tidak lain bahwa dia ingin ya bahwa kabinetnya itu bisa solid dan punya kekuatan ya untuk bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi visi misi mereka dalam khususnya presiden dan wakil presiden ya dalam 5 tahun ke depan ya. Dan ini memang kita tahu bahwa tantangannya juga bukan hal yang mudah ya, tantangan bagi para anggota kabinet ya untuk bisa melaksanakan apa yang emang sudah diwacanakan oleh presiden ya, karena sehingga butuh sebuah keseriusan dan intinya bahwa anggota kabinet harus lebih fight ya dalam melaksanakan visi misi dari presiden itu sendiri ya, karena kita ketahui bahwa dengan sekarang kabinet yang cukup banyak ya, dan juga selain menteri ada wakil menteri, staf khusus, utusan khusus ya, sehingga mereka perlu adanya koordinasi yang solid ya di antara mereka ya, sehingga mungkin salah satu pembekalan yang diberikan di Lembah Tidar itu juga tidak bukannya hal yang ini ya dilakukan oleh presiden, yang berharap bahwa hasil dari pembekalan itu ada hasilnya ya dengan soliditas dari para jajaran kabinetnya dalam melaksanakan visi misi mereka ke depannya. Berarti memang setelah retreat di Lembah Tidar kemarin harus ada nilai loyalitas ya, betul, kerjasama. Dan mereka juga mungkin harus lebih ini ya, nanti dalam kinerja juga harus lebih ditingkatkan ya, karena ini juga kita membutuhkan bahwa masyarakat juga sangat menantikan ya kinerja nyata dari mereka ya, dan itu yang apa juga yang mereka rakyat harapkan dari apa janji-janji yang dijanjikan waktu kampanye ya. Dan mungkin ya inilah nantinya para jajaran pembantu presiden ini ya yang akan mewujudkan dari janji kampanye dulu itu. Oke. Kan kemarin sebelum retreat ya, beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih pun ada beberapa yang melakukan hal-hal yang mungkin kesalahan, bisa disebut kesalahan ya, seperti menteri desa dan sebagainya. Salah satu contoh ya mungkin juga jadi sebuah masukan ya, jadi bagi presiden ya, bahwa masih ada segelintir menteri ya yang mungkin bisa dikatakan udah di keluar jalur ya dalam kinerjanya. Mungkin ini juga menjadi sebuah masukan sehingga nantinya mereka dalam bekerja, para anggota kabinet ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden ya. Mungkin ya Saudara Riki juga kan mungkin paham ya dengan ini ya, bahwa kabinet ini untuk kedepannya seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat ini loh. Gimana Kak Riki? Oke, jadi sebelumnya netizen itu berpandangan bahwa kegiatan di Akmil Magelang itu adalah istilahnya outbound ya. Jadi orang menganggap outbound itu yang sering kita lakukan seperti biasanya, seperti apa? Jalan nunduk, kayak ospek lah ya kalau ini ya. Kemudian gaya militer lah ya. Pakai tali tambang gitu kan. Tapi kan ini kan gaya militer dari Prabowo gitu. Tapi kan ini intinya untuk kedisiplinan gitu. Walaupun memang tidak sebenarnya apa yang dianggap masyarakat bahwa itu sebenarnya bukan outbound sebenarnya, tapi kan itu ada kedisiplinan untuk para menteri untuk digembleng agar nantinya apa yang mereka lakukan bermanfaat gitu kan ya. Tapi memang sebelum itu terjadi hal yang sedikit menghebohkan ya. Salah satunya adalah 3 menteri kita ya, yaitu Menteri HAM ya,
Natalius Pigai, kemudian Menteri Desa itu Yandri Susanto, kemudian satu lagi Menko HAM, Hukum ya, Hukum. Hukum dan HAM itu Yusri Iza Mahendra yang menyatakan bahwa kejadian di Semanggi atau di tahun 98 itu adalah HAM berat. bukan pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah, ketika dia berbicara seperti itu kan netizen itu beranggapan jadi kok bisa seperti itu, bahkan ada yang meninggal, kok dia menyatakan itu bukan pelanggaran HAM berat gitu. Tapi Padahal kan sebelumnya Presiden Jokowi juga udah mengakuin bahwa itu Iya, hanya itu pelanggaran HAM berat ya di pelanggaran HAM berat tragedi karena Semanggi. sudah ada korban, kemudian ada chaos di mana-mana gitu kan. Tapi kan memang beberapa hari selanjutnya ada konfirmasi dari si Pak Yusril bahwa dia dalam tanda kutip dia menyatakan dia sedikit tidak kurang paham pertanyaan dari si Penanya, wartawan ya, yang wartawan. menanyakan gitu, bahwa dia pikir di situ ada genosida dan segala macamnya, tapi intinya dia menyatakan bahwa tidak semestinya. Jadi kan dia sudah mengklarifikasi bahwa itu memang kurang paham dari segi pertanyaannya gitu. Nah, itu yang Menteri Yusril. Dan kemudian si Natalius Pigai ini cukup mencengangkan juga ya, bahwa anggaran 60 triliun ya. 600 miliar jadi minta 20 20 triliun. triliun ya. Iya, Jadi, 20 triliun. Anggaran yang Cukup tidak fantastis sedikit, ya. tidak sedikit ya, karena memang biasanya setahu saya ya setiap kementerian lembaga itu memberikan proyeksi anggaran ya, proyeksi anggaran misalnya 10 triliun. Nah, tapi ketika dibawa ke Kementerian Keuangan, kemudian di DPR atau di Badan Anggaran, anggaran 10 triliun itu misalnya yang dianggarkan itu tidak 10 triliun didapatkan gitu, paling 5 atau 7 gitu ya, karena itu memang Ada pertimbangan anggaran itu kan ya ya dibagi-bagi dari- juga kan gitu. Tapi kan ini 20 triliun ya 20 triliun ya, jadi Iya. Iya, sangat betul. fantastis gitu. Tapi kan ini ya memang kita bagus ya, kalau misalnya untuk katanya membuat universitas HAM ya kan, Iya, bagus. Tapi Univ kan HAM. anggaran sebesar itu sepertinya sangat sulit didapatkan gitu. Nah, Mungkin jadi kita itu juga harus berpikir realistis ya dengan kita pembangunan universitas HAM ya. Sedangkan masyarakat juga masih banyak yang ini kondisi sekarang ya, kita lihat ya bahwa kondisi masyarakat juga masih agak susah ya kita ya, angka kemiskinan kita juga masih cukup tinggi kan. Ada program prioritas Iya lainnya ya. betul, harusnya kita lihat prioritas ya dalam pengajuan juga, kita harus melihat prioritas yang diprioritasin ya, karena kita juga harus melihat juga kondisi kita di lapangan khususnya masyarakat ya, karena masyarakat juga sekarang masih banyak yang sulit ya di bawah garis kemiskinan kan. Itu juga menjadi salah satu program dari ini ya, bahwa presiden bahwa ini menurunkan angka kemiskinan ya yang menjadi sekitar 6% ya, dan itu juga harus bisa menjadi menjadi pemikiran loh bagi para anggota kabinet ya, jangan semena-mena gitu loh untuk mengajukan anggaran atau melakukan hal-hal yang emang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang ini ya di lapangan, khususnya yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin tadi juga tambahan ya, bahwa kita tahu bahwa pembakaran kemarin kan istilahnya semi militer ya. Iya, Nah, gaya kita- Pak Prabowo. Iya, gaya Pak Prabowo kan emang dia juga basicnya seorang militer ya, tapi kita berharap bahwa walaupun mereka ini ya dalam pembakarannya dalam semi militer, kita berharap tidak dalam ininya melaksanakan kinerjanya tidak ala militeristik ya, karena Iya. kita ketahui bahwa rakyat kita juga bukan semuanya ini ya dari militer ya, dan mungkin itu juga nantinya ke arahnya juga nanti kalau kita memiliki kekuasaan yang militeristik juga nggak baik ya bagi ini ya, bagi masyarakat atau mungkin ya Untuk bagi pemerintahan demokrasi itu kita ya. sendiri ya. Iya, karena tidak sesuai ya dengan demokrasi yang kita anut. Oke. Iya sih, Silvi juga melihat retret kemarin itu langkah tepat sih menurut kayak Iya. untuk membuat kedisiplinan para menteri, apalagi terkait hal-hal kontroversial ya, apalagi Iya. itu sekelas menteri, jadi harus bisa menempatkan dirinya diri, gitu iya, ya betul. untuk hal-hal Nggak seperti itu. semau-maunya ya, karena
kita juga Prabowo juga punya alurnya ya atau relnya ya yang harus mereka ikutin ya sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan oleh presiden, bahwa presiden juga kan kita tahulah bahwa seorang pemimpin juga inginlah memajukan atau memakmurkan masyarakat atau memajukan negaranya ya, dan itu benar-benar harus didukung oleh para pembantu-pembantunya dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh presiden. Mungkin gitu aja tambahannya. Iya, tapi kan memang retret Prabowo kan presiden militer. Sebelumnya kita juga sudah punya Pak Harto, kemudian Pak SBY itu kan dari segi militer. Saya juga kurang tahu kalau Pak Harto itu sebelum pembentukan menteri itu apakah mereka digembleng juga di Akmil Magelang, Lembah Tidar. Mungkin baru pertama kali ini ya, yang sebelumnya belum ada ya. Pak SBY juga kalau nggak salah belum pernah ya. Mungkin ini gayanya ya, gaya dalam ini ya, memberikan retreat kepada ininya mungkin baru pertama ini ya, dan itu mungkin cara Prabowo ya untuk bisa agar program dia itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Karena kita juga tahu bahwa sekarang juga kan banyak juga sih menteri-menteri baru ya dari kabinet yang sekarang ini ya, walaupun ada dari kemarin dari masa Jokowi, tapi kan masa Jokowi juga belum ada gitu retreat ini. Mungkin ini juga ya cukup bagus lah kalau kita ini, cuman kita menunggu bahwa aksi nyatanya nanti ya. Mungkin kita bisa lihat biasanya kan dalam 100 hari atau 3-4 bulan ke depan ya bisa kita lihat kinerja dari para pembantu Prabowo itu gimana gitu loh. Ya, tapi kita harapkan memang Pak Prabowo mengharapkan ada percepatan gitu, termasuk untuk menterinya. Tapi kita juga jangan seolah membuat gaduh gitu. Misalnya salah satunya Menteri Desa si Yandri Yandri itu tanggal 21 hari Senin itu dia dilantik ya. Kemudian tak lama kemudian dia juga membuat undangan, tanda tangan atau undangan yang dengan kementerian. Nah, dia mengundang sejumlah pamong atau lurah, kepala desa, RW itu untuk haul orang tuanya kalau nggak salah itu untuk menghadiri haul orang tuanya. Kebetulan juga kalau tidak salah di situ ada pesantren ya kalau nggak salah di situ. Nah itu mengundang mereka untuk haul di situ gitu. Nah itu menurut saya kan nggak etis lah, karena memang yang digunakan itu adalah kop surat tapi untuk keperluan pribadi ya. Gitu. Benar banget. Kalau tidak salah juga istrinya juga kalau tidak salah nyalon calon di Bupati Serang. Nah, jadi saya menjadi kontradiktif ya bahwa seorang kesannya jadi aparatur pemerintahan ini jadi orang berpikirnya bahwa ini aji mumpung gitu loh. Suaminya menteri, sekarang istrinya lagi nyalon nih, kita kumpulin lewat memakai sarana pemerintah ya, negara ya. Itu mungkin orang berpikirnya ke arah sono, jadi menjadi sebuah hal yang ini ya kontradiktif jadi gitu jadi jangan diharap jabatan itu ada hal yang diuntungkan, salah satunya untuk keperluan pribadi. Ya, betul. Apalagi dia baru 1 hari menjabat dia sudah melakukan hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi kita harapkan takutnya ke depan akan terulang lagi gitu. Ini yang membuat kita misalnya sedikit ragu untuk si menteri itu untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Gitu. Ya, mungkin kita berharap ya dengan dari statement juga dari Prabowo bahwa dia juga istilahnya dalam kutip ya mungkin ancaman bagi para pembantunya yang tidak bisa melaksanakan apa yang dia diharapkan. Mungkin nanti ada reshuffle ya diganti ya mungkin itu Pak kan sudah beberapa kali dibilang itu ada evaluasi mungkin 100 hari ke depan. 100 hari itu kan antara 3 sampai 4 bulan. Nah ini kan untuk evaluasi, kalau misalnya memang tidak memenuhi target ya mungkin ada atau reshuffle. Ya mungkin 100 hari ini bisa menjadi sebuah awal ya, tonggak untuk bisa melihat kinerja anak buah dari ini ya. Iya, dari kabinet Merah Putih ini. Bisa memberikan masukan kepada Prabowo ya gimana
untuk bisa apa nantinya mungkin ya kita berharap bahwa Prabowo emang pegang omongan ya, bahwa emang kalau nanti ada menteri yang emang nggak sesuai sama kinerjanya yang dalam kutip buruk ya, mungkin harus benar-benar di reshuffle ya, karena dia pengen bahwa program ini cepat ya, program itu cepat jalan gitu loh. Nanti jangan sampai ada yang lain udah sesuai dengan realnya, ada satu yang agak menceng atau berbelok gitu. Itu kan bisa mengganggu secara keseluruhan gitu loh, sehingga kita juga berharap bahwa Prabowo emang nantinya tegas gitu loh dengan para pembantunya yang emang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu loh. Tapi ketegasan itu sepertinya udah terlihat sih dari Pak Prabowo mulai melaksanakan retreat, apalagi Ya, betul. ada Tapi kan kita wacana lihat evaluasi kalau juga. kinerjanya itu loh, dari Nah. itu kan baru retreat ya, pembekalan ya. Nanti kita Setelah lihat ini, ya, mari setelah kita ini lihat ya. lihat kinerja menteri dari 100 hari ke depan ya. Mungkin itu dari situ harus sudah ada evaluasi dari kinerja dari Iya. para pembantunya itu, karena ini menjadi awal loh. 100 hari itu menjadi awal loh. Kita bisa melihat gimana sih kinerja para menterinya itu gitu loh. Apalagi dengan adanya sosial media sekarang, Ya, publik juga betul. bisa Ya, sambil menilai betul. kan. Itu kan bisa cepat ya, dan itu bisa menjadi masukan yang sangat berharga sebetulnya. Cuman kita juga ketahui bahwa di media sosial juga kita perlu ini ya, jangan terlalu kemakan ya, kita juga harus lebih Bener. teliti ya, atau kita lebih menelisik lagi apa itu benar apa enggak ya. Mungkin ya, tapi secara tidak ini oke lah, bisa jadi masukan ya dari bagi presiden untuk bisa menilai kinerja dari para pembantunya itu. Ya, kemudian mungkin selanjutnya aksi kerja para kabinet inilah di mana target-target Pak Prabowo ini kan cukup tinggi seperti Iya. pertumbuhan ekonomi. Nah, Betul. seperti itu. Itu apa sih tantangan yang ada supaya agar mencapai tujuan-tujuan itu? Ya mungkin salah satunya ini ya, kita di sisi ekonomi kan tidak bisa di satu sisi aja ya. Kita ketahui bahwa beberapa kementerian juga terhubung ya di Kemenko Iya. Perekonomian ya. Mungkin salah satunya untuk bisa lebih mempercepat dan mencapai hasil yang maksimal ya, kolaborasi ya antara di bidang ekonomi ya. Itu sehingga akan ada satu arah yang sama gitu loh, ke arah tujuannya ya, sehingga mereka bisa saling mendukung untuk bisa mengangkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia ya. Dan mungkin di bidang lain juga, di sektor-sektor Menko yang lain ya, yang intinya kan harus ada koordinasi gitu loh, dan sinergisitasnya yang emang cukup tinggi di antara mereka ya, sehingga bisa berjalan sesuai rel dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin ya kalau emang mereka bisa berkoordinasi, apa yang emang benar-benar diharapkan presiden untuk mempercepat segala peningkatan di semua sektor itu bisa tercapai juga. Ya, tapi kan kembali lagi ya, kita kembali ke gimana dari anggota kabinet itu melaksanakan apa yang diharapkan oleh presiden ya. Iya, apalagi tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditargetnya 7-8%. Iya. Itu karena itu sebuah hal yang bagus sebenarnya, cuman kan butuh effort atau kerja keras yang luar ya, biasa. betul. Apalagi kan di pertumbuhan ekonomi itu kita harapkan di dalam setiap bulan itu harus ada peningkatan gitu. Iya. Itu kemudian juga inflasi deflasi itu harus ada Ya mungkin dari konflik di luar negeri juga, kayak perang Ukraina juga Nah, kan itu cukup mempengaruhi ya berpengaruhi perekonomian dunia. Jadi ya mungkin bukan hanya kita lihat di lokalnya ya, mungkin kita juga harus lihat di luarnya ya. Jadi nggak hanya di lokalnya aja kita perhatiin, tapi yang kondisi di luar nggak, karena secara ini global juga yang dari luar juga cukup berpengaruh terhadap ini loh, pertumbuhan ekonomi lokal kita ya. Ya, terutama minyak, kemudian Ya. kurs Kurs dolar ya, karena itu kita ngaruh juga ke ekonomi. betul. Termasuk juga lapangan pekerjaan itu sangat signifikan gitu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu kan. Ya. Lapangan pekerjaan itu baik itu termasuk juga di daerah ya, apalagi akhir-akhir ini kita tahu ada perusahaan tekstil yang Iya. Udah banyak ya sebenarnya. Gelombang perusahaan- PHK Sebenarnya ini bukan hanya banyak sekali. PT Sritek aja yang Ya. bangkrut, kan sebenarnya banyak. Banyak. Cuman kan ini karena memang di media sosialnya informasinya tinggi, nah mungkin
ada arahan dari Pak Presiden untuk menyelamatkannya karena kan memang banyak ribuan karyawan. Itu karyawan. juga kan udah cukup lama ya karena Sritek itu ya. mainnya ekspor Perasaan impor dari- juga. Aku kecil aja Udah dengar ada Sritek gitu. udah Itu kan ada ya. Iya. tekstil Udah dari gitu. tahun 70-80 udah ada Iya, tapi kan mungkin ya. sebenarnya bukan hanya Sritek aja yang Iya. bangkrut, sebenarnya kan banyak gitu. Tapi kan kalau bisa sebisa mungkin dari segi perekonomian dibantu juga oleh ada Pak Luhut itu dia Dewan Ekonomi Dewan kan, ini ekonomi kita nasional. harapkan jangan hanya melihat satu perusahaan saja. Nah, kalau bisa disamaratakan ketika ada perusahaan yang bangkrut, kemudian kalau misalnya bangkrut kan itu kan harus ada dari pengadilan menyatakan pilot gitu Iya, kan. Nah, pilot. itu ketika banyak yang pilot itu juga harus dibantu gitu. Jadi sehingga karyawan-karyawan yang PHK itu ada keberlanjutan hidupnya gitu. Tapi kan kalau tidak salah yang informasi terakhir yang Sritek ini PHK-nya tidak jadi gitu. Jadi saya juga bertahu ketika PHK tidak jadi PHK itu kan boleh ya. Jadi ketika kita sudah PHK misalnya, tapi dikembalikan lagi tidak jadi. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa berlaku untuk perusahaan yang lainnya ya lebih bagus gitu kan. Karena kan ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan, hajat hidup orang banyak gitu. Karena ini menyangkut ekonomi juga gitu. Iya memang. Tapi mungkin pemerintah juga berpikir ya nggak mungkin nantinya juga nggak semua mungkin ya. Cuma ada prioritas mungkin ya dari pemerintah mana yang emang harus diselamatkan atau ya mungkin dibantunya mungkin ala kadarnya ya nggak ada yang menjadi prioritas gitu loh. Mungkin kayak Sritek ini kan emang ya tadi kata Bung Riki juga dikatakan bahwa banyak juga ya yang lainnya bahwa yang bangkrut, yang PHK karyawannya. Mungkin karena kalau Sritek mungkin ada pertimbangan lain ya sehingga langsung presiden loh yang ini ya menyuruh adanya bantuan buat ini menyuntikkan dana atau apa ya, jadi menjadi prioritas gitu loh. Mungkin karena ada pertimbangan tertentu ya sehingga presiden juga langsung memerintahkan untuk menyelamatkan Sritek ini. Jadi Iya. mungkin kedepannya juga ya itu kembali ke prioritas mana yang emang yang harus diselamatkan, yang bisa memberikan mungkin ada keuntungan ya, tidak hanya finansial tapi juga bisa menampung jumlah tenaga kerja yang mungkin lebih banyak ya. Mungkin ada pertimbangan tertentu lah mungkin dalam menyelamatkan sebuah perusahaan mana yang emang harus benar-benar diselamatkan atau mungkin yang enggak gitu loh. Tapi selain dari itu memang dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu memang Iya. banyak sekali tantangan ya. Betul. Kita lihat tingkat kemiskinan kita Iya, itu masih betul. tinggi, kemudian daya beli kita yang Yang masih mulai rendah. menurun ya, Betul. apalagi nggak merata hanya di beberapa sektor ini. Iya. Nah itu kan menjadi tantangan Menjadi yang sangat. tantangan ya emang ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini juga bukan hanya ekonomi ya, kita semuanya juga semua sektor itu harusnya ini ya ikut mendukung ya pertumbuhan itu ya. Dari sektor pendidikan kita harus juga ada dukungan ya, kesehatannya bukan hanya dari sisi ekonomi tapi semuanya juga harus ikut mendukung karena kita ya dari sisi sektor kesehatan misalkan kalau orang sakit gimana mau bisa produktif gitu loh. Benar. Ya kan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi semuanya itu ya kembali kita harus bahwa semuanya harus kita bahu membahu loh untuk bisa membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Ya kuncinya adalah sinergi. Sinergi ya Iya, semua pihak ya. Nggak sinergi bisa antar kita sektor. nuntut ke bidang sektor ekonomi tumbuh 8%, sektor lu aja yang gerak. Nggak mungkin toh. Kita harus perlu sinergisitas dari semua sektor. Iya, benar banget. Oke, tapi ini ada hal yang cukup menarik ini ya, terkait dengan daya beli ya. Daya beli kita menurun. Tapi Silvi tahu kemarin ada konser Coldplay. Nah iya, karena anak Kemudian muda ada sekarang lebih suka itu kan. terakhir konser Bruno Mars ya, Jakarta. Itu penontonnya ribuan ya, banyak ya. Tapi kan daya beli kita menurun. Daya beli menurun tapi ketika ada konser kok rame gitu kan. Ini kan jadi ironi ya, atau fenomena yang memang di luar nalar kita gitu. Tapi kan memang
Ini sudah terjadi ketika daya beli menurun, tapi kok beli tiket konser bisa gitu kan. Jadi intinya mereka tuh lebih milih beli tiket kertas konser itu daripada beli nasi gitu. Jadi Iya. ini hal yang cukup menjengangkan, dan juga ini jadi PR pemerintah juga untuk ekonomi ke depan gitu. Tapi dengan kekuatan dari SDM yang sudah dimiliki oleh Kementerian Ekonomi, kita harapkan ke depan bisa tumbuh lagi. Apalagi ini ada satu tantangan lagi yang ke depan yang sebentar lagi akan muncul, itu salah satunya adalah fenomena di akhir tahun. Nah, kemudian di situ ada Natal dan Tahun Baru. Biasanya ketika ada Harga-harga momen naik. tertentu, harga-harga naik, telur, beras, gas juga naik. Nah, kemudian kita juga akan menghadapi libur akhir tahun. Nah, itu harus ada dari segi pariwisatanya juga gitu. Jadi dari sisi ekonomi, pariwisata di depan mata di akhir tahun ini sudah ada tantangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini juga menyangkut juga untuk ekonomi kita ke depannya. Ya, mungkin harus disiapin ya, dari ada waktu berapa bulan ya, dari sebulan 2 bulan menjelang libur Iya, karena libur akhir biasanya tahun memang sama di akhir Natal tahun itu itu ya. memang rutin. Ya, Jadi betul. memang nggak Ya tahu makanya ini dari kenapa sekarang ya. harus sudah disiapin ya, mungkin Iya, ya, setahun itu mengantisipasi ya pasti terjadinya banyak lonjakan yang harga, naik. kelangkaan Itu hal barang yang mungkin. memang tidak bisa kita pungkiri, Pungkiri, ya. iya. Jadi setiap akhir tahun pasti ada yang Iya. naik, kemudian Menjelang ada hari libur penimbunan, nasional iya. itu ya, biasanya hari libur besar itu biasanya fenomena ini kerap muncul, Iya, dan makanya itu Gimana caranya agar di akhir tahun itu biasa aja gitu, nggak ada yang naik, Normal, gas nggak ya. naik, normal, bahan-bahan pokok juga harganya stabil gitu. Mm-mm. Ini kan ya itulah menjadi kemungkinan tantangan kan ya, ada permainan dari spekulan-spekulan ya. spekulan yang memang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu yang harus jadi pekerjaan dari pemerintah kita. Ya Oke. mungkin itu ya ada waktu ya, kalau masalah itu ya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Dengan ini kemarin berita kita aja udah naik bahwa di kota ya, kalau nggak salah ya, dari pemerintah kota Bandar Lampung menjamin bahwa nanti sampai pilkada itu kan, pilkada nanti akhir bulan ya, menjelang juga akhir libur tahun, bahwa stok kebutuhan pangan kan masih aman katanya. Iya, Cuman oke. kita kadang-kadang mereka itu apa yang mereka klaim itu tidak sesuai dengan di lapangan loh. Maka untuk itu perlu ini ya, ketegasan dan pengawasan juga ya. Bukan hanya kita cuap-cuap aja tapi tidak sesuai loh, kontradiktif dengan apa yang diomongin dengan kenyataan di lapangan gitu loh. Iya, Jadi mungkin oke. harus lebih pengawasannya ya, dalam di lapangannya harus lebih ditingkatkan. Mungkin itu aja buat menghadapi libur dan Mm-mm. akhir tahun ini ya Iya. mungkin ya. Jadi Kabinet Merah Putih harus gerak cepat juga membaca peluang dan tantangan dalam pengembangan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya. Yang nggak terasa kita sudah di penghujung ini kan. Wih, lagi enak-enak nih ya. Iya, seru Waktunya banget. udah habis nih. Seru banget podcast Bedah Tajuk kali ini. Oke, sahabat Lampung Pos, terima kasih. Alulu, Sama-sama. terima kasih Kak Riki. Oke, siap. Sahabat Lampung Pos, sampai jumpa di Bedah Tajuk selanjutnya.